Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara Ana Abdullah. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana minta bantuan antum semuanya untuk sama-sama kita berpikir. Bayangkan apabila virus itu dapat dilihat oleh kita. Kira-kira bentuknya sekecil apa? Bahkan kata para peneliti ya, dipermisalkan itu seperti bundaran yang besar di suatu kota. Misal kita pilih bundaran HI misalnya. Permisalannya, bentuknya, bundaran HI dibandingkan dengan besarnya muka bumi ini. Itu perbandingan antara virus dengan satu genggaman kita. Bundaran HI dengan satu muka bumi ini bandingannya dengan apa? Dengan satu genggaman kita. Belum lagi dibandingkan dengan diri kita. Itu permisalan pertama. Sekarang kita ke permisalan yang kedua. Antum semuanya mungkin pernah melihat di kabar-kabar ya atau di TV-TV di sosial media tentang bahwa banyak sekali planet-planet yang lebih besar daripada bumi ini. Bahkan matahari ya itu 109 kali lipat besarnya daripada muka bumi ini saja. Bahkan antum mungkin ketika disuruh memikirkan bagaimana besarnya muka bumi ini tidak sampai. Karena antum belum pernah melihat bagaimana besarnya muka bumi ini secara langsung. Dan ini ada planet matahari yang 109 kali lipat lebih besar daripada muka bumi ini. Dan masih banyak planet-planet yang lainnya. Ada planet Sirius, bahkan ada planet yang 100.000 lebih besar daripada bumi. 100.000 kali lipat ya, lebih besar daripada apa? Daripada bumi. Kalau kita suruh fikir, kita akan bingung bagaimana memikirkan besarnya planet-planet itu. Dan subhanallah, planet-planet itu baru ada di Bima Sakti, di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi itu sangat banyak. Dan jumlah galaksi bersama planet-planetnya dan bintang-bintangnya itu seperti pepasiran yang ada di pantai. Artinya tidak terhitung, sangat banyak sekali tidak terhitung. Dan itu semuanya ada di langit pertama. Bahkan belum pernah ada satupun manusia, makhluk yang sampai ke langit pertama atas. Langit kedua lebih luas daripada langit pertama. Langit ketiga lebih luas daripada langit kedua dan pertama. Terus langit keempat, kelima, keenam, dan langit yang paling besar adalah langit ketujuh. Antum tahu apa yang lebih besar daripada langit ketujuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi samawat, seluruh langit dan bumi, al-ard. Subhanallah. Dan antum tahu lagi apa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar? Nah, itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi bersama kita yang berada di atas arsy, maka apapun yang di bawah arsy tidak dapat memberikan mudarat apapun kepada kita. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang berada di atas arsy itu? Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, Al-Hayyul Qayyum, yang maha agung, yang maha dermawan, yang ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Pertanyaannya, apa yang antum ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun. Kita sholat, kita berdoa, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Semakin seseorang mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, hatinya akan tenang. Ketika ia mendapatkan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka ia akan sabar, ia akan terima. Hatinya tidak bergantung kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para kaum muslimin semuanya, antum harus tahu bahwa semua ujian, semua cobaan yang ada saat ini itu akan berlalu. Itu semuanya akan berhenti. Siapa yang bilang seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membiasakan kita dalam kehidupan kita seperti itu. Setiap masalah, setiap ujian, setiap cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghentikannya, akan menyelesaikannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Para jamaah Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu jangan takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan semua masalah ini. Ana sarankan bagi antum semuanya, setelah menonton video ini, antum kembali kepada episode yang sebelumnya yang berjudul Jalan Keluar dari Semua Masalah. Bagaimana antum bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum semuanya itu kenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bukan pada tahun pertama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sudah bertahun-tahun beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun sholat, bertahun-tahun tawakal. Hati antum bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wal'iyadu billah, misalnya seandainya musibah atau ujian yang kita rasakan saat ini bertambah besar, maka kita tidak akan takut. Bahkan kalau misalnya semua manusia yang ada di muka bumi ini takut, kita tidak akan takut. Mengapa? Karena yang memiliki kekuasaan atas sehat, sakit, kaya, miskin, hidup, dan mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk tidak takut. Ringkasannya, kesimpulannya, kita tidak takut. Subhanallah, para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah. Seorang suami istri sedang dalam perjalanan di kapal penumpang. Ya, kapal penumpang itu kan banyak kamar-kamarnya. Tiba-tiba dalam pelayaran tersebut terjadi angin kencang sehingga timbul badai yang sangat besar. Semua yang ada di kapal panik. Subhanallah, sang istri ini ingin datang kepada suaminya yang ada di kamar untuk menenangkan suami tersebut. Ketika datang ke kamarnya, subhanallah, suami ini sedang duduk memotong apel dalam keadaan tenang. Kata istri ini, "Ajibun amruk." Luar biasa sekali antum. Ini asifah, orang-orang sedang panik gara-gara badai, kata laki-laki ini. Lalu apa yang akan terjadi? Ini asifah, kenapa antum tidak takut, kata istrinya. Kenapa kamu tidak takut dengan badai ini? Lalu sang suami mengambil pisaunya, lalu dihadangkan kepada istrinya. Kata suaminya, apakah engkau takut dengan pisau ini? Kata perempuan ini, mana mungkin aku takut. Mengapa engkau tidak takut? Kata suaminya. Kata perempuannya, karena aku mencintaimu. Lalu kata laki-laki ini, inna hadhil asifah biyadil ilah alladhi nuhibbuhu. Sesungguhnya badai ini berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita mencintainya. Subhanallah. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada timbul pertanyaan penting. Pertanyaan ini berbunyi, ini musibah itu bisa jadi hadiah dari Allah atau bisa jadi suatu hukuman bagi seorang kaum. Bisa jadi hadiah atau pengangkatan derajat atau hukuman bagi suatu kaum. Tapi antum semuanya harus tahu, ada kabar gembira untuk antum semuanya, bahwa ana positive thinking, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kita semuanya. Dari mana ana tahu? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kaum itu. Pertanyaannya, apakah semua yang diturunkan musibah, diturunkan ujian itu semuanya dicintai oleh Allah? Perhatikan lanjutan dari hadisnya. Lanjutan hadisnya berbunyi, faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha atas takdir Allah itu, rela atas takdir Allah itu, maka baginya ridha Allah. Waman sakhita falahus sukht. Barang siapa yang murka, benci, marah atas takdir Allah, maka baginya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dari kata as-sukht tadi. Hati-hati dalam berbicara, berkomentar apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu perhatikan diri kita. Apakah kita ini ridho
atau kita berkomentar buruk atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya apabila Allah memberikan takdir kepada kita, kita murka atas takdir itu, maka Allah juga akan murka kepada kita. Sekarang pertanyaannya tadi, kita balik ke pertanyaan tadi. Apakah ini musibah itu adalah suatu ujian bagi kita sehingga dinaikkannya derajat kita, atau suatu hukuman, uqubah bagi suatu kaum? Bagaimana caranya kita mengetahui hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian dari musibah, atas perilaku tangan kalian sendiri. Jawabannya, na'am. Ini musibah bisa menjadi uqubah, hukuman, ancaman azab, bisa juga rif'ah, darajat, penaikan derajat. Sampai banyak sekali orang-orang yang berjidal ya, berdebat. Ini bisa jadi uqubah, hukuman, ini bisa jadi rahmat. Jawabannya sangat simpel jamaah. Antum melihat musibah contohnya seperti gempa bumi, ya, banjir, longsor, atau virus yang kita rasakan saat ini misalnya. Apakah itu turun menimpa kepada suatu kaum yang mana mereka semuanya derajatnya sama? Semuanya ahli maksiat semua atau semuanya ahli taat semuanya? Jawabannya pasti beda. Nggak mungkin disamakan sama Allah Subhanahu wa taala ahli maksiat dengan ahli taat. Tentu jawabannya juga seperti itu. Musibah ini adalah rif'ah darajat, pengangkatan derajat bagi ahli taat. Dan musibah ini adalah hukuman bagi ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apa mungkin kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang ahli maksiat? Malakum kaifa tahkumun. Subhanallah. Sebagaimana musibah ini turun kepada orang yang berbeda-beda, begitu juga derajat atau posisi musibah ini juga berbeda-beda bagi orang-orang yang menimpa musibah tersebut. Taib barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Sekarang pertanyaannya, ini musibah di diri kita, ini sebagai uqubah, hukuman, atau sebagai rif'ah darajat? Jawabannya adalah ada suatu kaidah ya ketika kita tertimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini berbunyi, lihat bagaimana keadaan kita setelah menimpa atau tertimpa musibah kepada diri kita. Apakah keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya atau bahkan lebih buruk? Kalau keadaan kita misalnya sebelum tertimpa musibah kita jauh dari Allah, kita tidak pernah berzikir, kita kurang dekat sama Allah, nggak pernah belajar. Tapi setelah musibah turun, lalu kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti artinya keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya, maka itu artinya musibah di diri kita sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun." Tidakkah mereka melihat bahwa mereka itu diuji sama Allah, dikasih musibah sama Allah setiap tahun, marrah, satu kali, aw marratain, atau dua kali. Tapi thumma la yatubun, akan tetapi mereka tidak juga bertobat kepada Allah, tidak juga mau kembali kepada Allah, wa lahum yadhakkarun, dan bahkan mereka tidak mengingat, tidak mengambil pelajaran dari musibah tersebut. Oleh karena itu, usahakan ketika ada musibah, ujian turun kepada kita, yang pertama kita tenang. Jangan berlebihan. Oleh karena itu tadi Ana sarankan antum lihat kepada episode yang sebelumnya tentang tawakal. Kita harus tahu bagaimana tata cara tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita lihat musibah ini di diri kita sebagai rahmat atau sebagai hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahus sabil." Kami telah menunjukkan jalan baginya, imma syakiron wa imma kafuron. Dia tinggal milih mau yang mana, syakiron bersyukur atau kafuron atau kufur. Wal a'yadu billah. Para pemirsa Al-Wafi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa penenang bagi kita di kala musibah datang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu semoga saja mencintai kita semuanya, dan musibah yang turun kepada kita sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita diteguhkan hati kita dalam keadaan musibah ini, dalam zaman-zaman fitnah ini, dan semoga musibah-musibah yang menimpa kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bersikap dalam musibah ini? Tetap bersama kami dalam acara Ana Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.